Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menjadikan alam jagat raya ini sebagai hamparan, langit sebagai atapnya, dan telah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, meninggikan gunung, lembah-lembah, dan semua itu adalah af'alallah atau perbuatan Allah atau ciptaan. Alhamdulillah pada kesempatan ini menjelang sore Jakatori Ustadz Jakatori 165 bisa bermuajahah dalam rangka ta'lim khusus tentang Torekoh, ilmu Torekoh. Ilmu Torekoh adalah ilmu perjalanan ruhani seseorang. Kenapa ada perjalanan ruhani? Ternyata setiap manusia itu wajib dan harus tahu perjalanan ruhaninya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas itu pasti akan merasakan kematian. Nah, ulama-ulama sufi, ulama-ulama torekoh, supaya kita jiwa atau ruh kita terpisah dari jasad, menjadi husnul khatimah, menjadi ahli surga, ruh kita kembali kepada Allah yang disebut inna lillahi wa inna raji'un. Maka Rasulullah pernah bersabda, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunlah calon-calon mati itu dengan ucapan tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Jadi kalau kita pengen selamat, akan menjadi ahli surga dan dijamin keselamatan ruh kita akan kembali kepada Allah, maka kata Rasul, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunlah, ajarkanlah calon-calon mati dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Karena yang namanya talqin itu buat orang yang hidup. Jadi yang dimaksud Rasul lakinu mautakum itu, talqin itu buat orang yang hidup. Apa yang ditalkinkan? Kalimat la ilaha illallah. Sama siapa? Tentu sama guru mursyid atau waliyamur mursyida. Kalau seseorang di dunia hidup, yang Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kalau dia nggak ketemu ilmu ini, talkinan dari seorang mursyid masa kini, maka ruhnya akan kesasar. Ruhnya akan gentayangan. Sekalipun dia berilmu. Maka oleh sebab itu, di zaman modern ini ada ilmu yang bisa, yang disebut jampe mati, jampe paeh.
yaitu dengan ditalkin kalimat la ilaha illallah kepada ahlu talkin. Jangan sampai kita tidak mendapatkan ilmu ini, karena ilmu ini akan menyelamatkan ruh kita, akan kembali ruh kita kepada Allah. Ketika ruh kita keluar dari jasad, maka si jasad akan kembali kepada unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Tapi ruh kita itu akan kembali kepada Allah. Dan untuk bisa kembali kepada Allah itu, di dunia kita harus punya walia mursyida, guru rohani, guru mursyid. Tanpa memiliki itu, mati kita akan sia-sia. Kalau dibilang kullu nafsin dha'iqatul maut, itu memang udah satu ketentuan sunatullah bahwa setiap orang yang hidup, orang yang bernyawa pasti merasakan kematian. Nah, supaya kita husnul khotimah, kembali dengan tenang, kembali ruh kita kepada Allah, maka Rasul mengatakan lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan, tuntunlah calon-calon mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang diajarkan di talkin itu bukan sekadar mengucapkan. Dia punya teknik, punya cara, punya torekoh. Makanya kita harus bertorekoh. Itu ya seperti itu. Maka kita harus bertorekoh. Nah, ketika kita bertorekoh itu adalah perjalanan rohani. Ketika bertorekoh, kita harus punya guru, namanya guru mursyid. Nanti guru mursyidlah yang menalkinkan itu kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang disebut orang baru masuk Islam. Itulah Islam. Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kita harus membacanya 165. Kenapa harus dibaca 165? Kita tahu rukun agama ada 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam jumlahnya rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1. Jadi 165. 1 tambah 6, 7 tambah 5 jadi 12. Maka 12 itu ada di kalimat la ilaha illallah. Ketika orang sudah mampu dia membaca kalimat la ilaha 165 setiap hari, setiap waktu, maka orang tadi sudah memenuhi rukun agama yang 3 tadi. Islam, iman, ihsan. Nah, itu alat untuk menanamkan tentang keislaman kita. Ada zikir kedua, menanamkan tentang iman. Iman itu harus ditanam. Maka ditanamlah yang namanya iman itu apa? Yaitu di ujung kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah ismu zatnya itulah nanti ditanam, ditalkinkan oleh seorang wali mursyid, ditembuskan ke kalbu setiap muridnya atau setiap orang. Masuklah alif lam ha tadi, Allah di dalam hatinya. Maka jantung ketika berdetik, itulah dia sedang apa? Jantung ketika berdetik, dia terucap Allah, Allah, Allah. Itu yang kalau yang sudah ditalkin, yang sudah dituntun, ismu zatnya ditanam oleh seorang guru mursyid. Bagaimana bagi orang yang tidak dapat ilmu itu? Ketika dia jantungnya berdetik, yang nggak ada ucapan, nggak zikir jantungnya. Itu jantung itu yang disebut ruh. Yang kata Allah la ta'khudhu sinatu wala naum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Itu ada tanda kekuasaan Allah di diri manusia. Apa itu? Jantung, saudara. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, di mana nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Apa? Jantung. Kalau jantung kita ngantuk, sebentar aja mati.
Kalau jantung kita tidur, mati. Nah, jantung ada di diri manusia itu diisilah dengan kalimat Allah. Siapa yang bisa menanam? Syekh Mursyid, Walia Mursyid. Ijra'u pinupusikum syajaratul Quran. Ditanam tuh la ilaha illallah. Wajkur rabbaka fi nafsika, ingatlah kepada Tuhanmu dengan di dalam hatimu. Itu ismu zat ditanam. Itulah yang disebut dilatifah kolbi. Maka manusia itu harus mempunyai latifah kolbi. Kalau seseorang belum kebuka latifah kolbinya, ibadah yang dilakukan oleh raga kita, jasad kita, hanya sebatas syariat pembuktian. Dia tidak bisa tembus ke Allah. Kenapa? Kolbunya belum dibuka. Yang bisa membuka kolbu itu adalah talqin bayat zikir, yaitu kepada Syekh Mursyid, Wali Mursyid atau Guru Mursyid. Pertanyaannya, masih adakah sekarang? Masih. Nah, sangatlah rugi buat mereka yang lalai, tidak mau mencari ilmu ini. Jadi ilmu talqinan yang disebut jampe paeh, jampe mati, yang disebut innalillahi wa inna rajiun, bukannya kita mati dari sekarang, kita harus kembali. Bagaimana kembali itu? Harus cari wali mursyid, harus cari guru mursyid tadi yang bisa menanam latifah di diri kita. Kalau orang besar, seorang ulama, seorang penceramah, latifahnya belum kebuka, dia belum nyampe derajat kewalian orang itu. Baru sampai ilmu zahir. Tapi bagi mereka yang ditanam latifah qalbi di dalam dirinya, dia salah satu tanda, punya tanda dia seorang kewalian, ilmu kewalian. Itulah ilmu latifah yang dimana Allah menganggap dirinya manusia karena latifahnya hidup. Yang disebut hakikat manusia itu latifah qalbi. Yang disebut nanti dikasih pahala, ditilik oleh Allah, dipandang oleh Allah, latifah qalbi. Bagaimana dengan amalan raga kita, jasad kita? Ketika si jasad, si kolbunya, si hatinya tidak connect kepada Allah, maka amalan raga tadi tidak dianggap oleh Allah. Maka kolbu atau latifah kolbi ini yang harus cari. Ilmu ini minta dibukakan kepada ahlu talqin atau guru mursyid masa kini. Ketika orang sudah talqin kepada guru mursyid masa kini, berarti dia sudah berjanji setia kepada Allah. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyinallah. Sungguhnya orang yang berbaiat kepadamu, kepada mursyid masa kini, hakikatnya dia sudah berbaiat kepada Allah dan Rasul. Maka orang yang tidak punya baiat di lehernya sengsara hidupnya hari kiamat nanti. Nah, itulah perjalanan manusia. Nah, perjalanan manusia itu memang nggak bisa sendiri. Dia harus dibimbing oleh seorang guru. Gurunya bukan guru zahir. Kalau ulama syariat, ustadz syariat, kiai syariat, dia hanya menunjukkan dalil saja. Tapi untuk bisa mengusulkan muridnya, dia tidak mampu. Tapi Syekh Mursyid, Wali Mursyid, guru rohani, bukan hanya sekedar mengajarkan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar zikir khafi Allah atau zikir sir, tapi si guru mursyid, wali mursyid mampu mengusulkan muridnya, bahkan menjamin dunia dan akhirat. Kenapa guru seperti menjamin dunia akhirat? Karena guru tadi sudah mukasyafah, sudah usul ruhnya, bukan asal bicara, bukan asal dalil, ruhnya sudah usul ke Allah. Maka murid-muridnya diusulkan melalui gurunya. Itulah bedanya belajar dengan wali mursyid dengan guru syariat, ulama syariat. Ulama syariat itu baru memindahkan ilmu dari kitab ke omongan, disampaikanlah ke masyarakat. Ketika dia mengkaji tafsir, dia baru memindahkan saja. Ketika ngaji fikih, itu pun baru memindahkan ilmu saja. Tapi ulama sufi, ulama mursyid, wali mursyid bukan hanya sekadar memindahkan ilmu,
tapi beliau mentransfer ismu zatnya ke kolbunya si murid tadi, beliau mentransfer latifahnya ke kolbunya seorang tadi. Itulah bedanya kita belajar dengan ulama sufi dengan ulama syariat. Ulama syariat kita belajar dari muridnya, dia nggak menjamin dunia akhirat. Kenapa? Diri dia juga belum tentu selamat. Tapi kita belajar dengan wali mursyid dengan tegas akan dijamin dunia akhirat. Kenapa? Karena wali mursyid itu nyambung ke guru-gurunya, sampailah kepada Syekh Abdul Qadir, kepada Rasulullah. Nah, itu bedanya. Makanya kita bersyukur yang sudah punya guru mursyid, wali mursyid. Bersyukur sudah dapat zikir jahar, zikir khofi, zikir siri, alhamdulillah. Bagi mereka yang belum dapat ilmu ini, cari, jangan kau diam, jangan kau hidup ini jalanin aja, syariat doang, oh nggak bisa. Kita itu punya jasad, punya ruh. Jasad kita akan lebur, ruh kita akan kembali. Yang disebut jasad Muhammad, ruh Muhammad. Ketika jasad dihubungkan kepada Adam, maka Adam itu akan kembali kepada unsur tanah, api, angin. Ketika ruh itu kembali kepada Muhammad yang mondar-mandir diri kita, maka dia akan kembali inna lillahi wa rajiun. Maka sebelum kembali kepada Allah, dari sekarang kita harus bisa mengembalikan dengan ilmu talqinan kepada guru mursyid masa kini. Tanpa itu kita tidak akan selamat dunia akhirat. Zaman modern, zaman yang aneh. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan Ustadz Jaka Torik di sore hari ini memberikan motivasi, manfaat. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dan istiqomah, patuh kepada guru mursyid, patuh kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.